Ya, hari ini tanggal 5 Juni 2025, saya bersama Bapak Bupati dan rombongan berada di Baranusa dalam rangka penyerahan hewan kurban kepada masyarakat di Baranusa. Nah, kebetulan melewati jalan ini ada tulisan Leworo Piring Sina. Ini adalah salah satu judul lagu dari Alor yang sangat terkenal. Tapi sebetulnya di balik daripada nama ini ada tersimpan satu cerita, ya, cerita dari zaman-zaman ya leluhur-leluhur kita, ya, orang-orang tua kita zaman dulu yang tidak banyak diketahui oleh baik itu masyarakat Alor apalagi masyarakat NTT, ya. Nah, kebetulan saya lewat sini bersama Pak Bupati dan ada ini salah satu tokoh masyarakat yang banyak mengetahui, Bapak Abe Opoli, yang banyak mengetahui tentang cerita kenapa ada desa Leworo Piring Sina ini. Nah, beliau akan menceritakan secara singkat tentang Leworo Piring Sina ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati Alor dan seluruh yang hadir. Masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, puji Tuhan saat ini kami ada di sekitar pelataran dulu kerajaan Baranusa, yang bermulanya kerajaan ini ada di pulau yang namanya Piring Sina, desa Piring Sina, Pulau Kurah, desa Piring Sina. Pulau Kurah menjadi pertama sekali orang Baranusa itu tinggal di Pulau Kurah, dan karena jumlah penduduknya semakin bertambah sehingga mereka pindah ke kampung Baranusa sekarang. Dan dengan dipindahnya kampung Baranusa dari Pulau Kurah ke Baranusa sekarang, pusat kerajaan juga ikut pindah ke Baranusa. Salah satu kerajaan di Alor adalah kerajaan Baranusa yang pusatnya ada di desa Piring Sina. Seperti lagu-lagu atau syair-syair yang lain yang biasa didendangkan oleh masyarakat Alor, Munabuki, Kalabahi, Kota Kenari, seperti juga Leworo Piring Sina, tanpa ada yang menciptakan atau biasa dibilang anonim. Lagu ini terus dinyanyikan dari awal kerajaan ini ada. Lagu ini mengungkapkan betapa negeri ini indah, makmur, seperti piring dari Cina. Piring dari Cina. Lagu ini juga ada bilang tanah mako Jawa. Melukiskan, mengungkapkan bahwa Alor dulu bagian dari kerajaan Majapahit. Karena itu betapa indahnya negeri ini, masyarakat dulu mengungkapkan dalam bentuk syair lagu Leworo Piring Sina. Arti yang lain dari Leworo Piring Sina adalah kita ini satu, mari kita membangun satu kesatuan dan kita buat diri dan hidup kita tuh seindah piring dari Cina. Begitu. Tanah mako Jawa. Kita adalah bagian dari kesatuan negara Republik Indonesia. Orang Alor menyadari itu, bukan dari sekarang, sejak dari dulu. Karena itu lagu ini punya spirit bagi generasi kita. Dan terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur NTT, Bapak Bupati Alor, hari ini ada di tempat ini. Sebagai pimpinan Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten, mau mengajar kepada kita generasi, mari kita mencintai negeri ini. Karena negeri ini harus dibangun seperti apa yang dipesankan oleh leluhur. Jangan kita menodai dengan kepentingan-kepentingan, tapi mari kita ayo membangun Nusa Tenggara Timur dari Alor. Dari Alor. Ini sedikit yang mau saya sampaikan sebagai bagian dari masyarakat Alor yang mengenal dengan persis kita berada di pusat kerajaan Baranusa pertama yang ada di sini, dan ini pintu masuk. Sehingga Raja Baso baru menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Nampira, Raja Alor itu pada tanggal 26 Februari tahun 1926. Sehingga Alor ini, kerajaan Alor itu dia punya wilayah dari ujung pantar bagian barat itu Pulau Kangge, Pulau Rusa, Pulau Kambing sampai di Lembur. Salah satu kerajaan di Alor yang paling besar adalah kerajaan Alor. Meliputi seluruh pulau Alor, sebagian besar pulau Alor Gunung Kecil, dan sampai seluruh pulau di Pulau Pantar ini. Dan itu penyerahan dari Raja
Baso kepada Raja Koliamang Baso kepada Raja Umar Watang Nampira. Pada tanggal 26 Februari tahun 1926, lagu itu didendangkan. Ikut didendangkan oleh masyarakat di Piring Sina ini. Menandai bahwa kampung yang lama ini kita pindah ke kampung Baranusa. Sehingga raja dari Alor itu sudah datang untuk mengayomi kita yang ada di negeri ini. Mungkin itu saja. Jadi saya mau tanya dulu. Ini kan ada kata-kata Piring Sina. Ya. Apakah itu menandakan bahwa zaman itu sudah ada hubungan-hubungan dagang antara masyarakat di Alor ini dengan rakyat Cina yang mungkin mereka berdagang sampai di sini? Oh ya, baik, terima kasih. Dalam buku tentang Alor, pada tahun 1524 itu Injil sudah masuk di Alor. Mulai ada di Abad di Pantai Serani. Awalnya dari Pureman datang di Pantai Serani Abad. Kemudian Islam sebelum itu sudah lebih dahulu datang. Dan menurut cerita nekara-nekara yang ada di Alor itu dari Dungong di Cina sana. Sebagian itu dibawa dari sana. Dapat dipastikan bahwa orang Cina mulai berdagang itu dia datang bawa porselin-porselin juga nekara-nekara itu. Sehingga ada juga di Alornya ada Moko Jawa. Ada Moko Jawa itu menunjukkan bahwa bagian dari Alor ini bagian dari Jawa. Tapi juga ada dari Makassar. Moko Makassar. Ada juga orang pedagang-pedagang dari Makassar itu datang di Alor. Dan itu mereka memberi merek tanda. Tetapi moko-moko yang ada di Alor ini nilainya beda. Antara kita yang ada di Pantar dan di Pulau Besar itu beda. Di Pantar ini ada istilahnya ada moko pung. Moko pung. Yang kalau dihentar ke Pulau Besar dia punya nilainya tidak sama dengan yang ada di Pantar ini. Begitu. Jadi hubungan-hubungan dagang itu sudah ada. Dan itu diungkapkan dalam bentuk syair lagu ini. Begitu. Ke-14, 15, ya. Nah, inilah keistimewaan daripada Leworo Piring Sina atau khususnya wilayah Alor ini, ya, yang perlu diketahui oleh generasi-generasi muda sekarang dan akan datang. Nah, ini kita lihat ada prasasti di sini ya. Ada prasasti. Ya. Ya. Itulah Raja Baranusa, ya, sejak tahun 1520. Abad ke-5. Ya, sampai 1508 dilanjutkan terus 1600, 1700, ya 1800 sampai ke 1900 ya sampai ke ini Abu Salim Baso dari 76 sampai 9 sampai ya 2016. 16. Jadi ini satu prasasti yang bagus untuk diingat oleh seluruh ya, masyarakat Alor ya, khususnya di Pantar ini bahwa ada kerajaan yang hebat yang besar pada abad 15 sudah berdiri di sini. Tabu kerajaan Baranusa. Tanah Mako Jawa, Leworo Piring Sina. Tanah Mako Jawa. Tanahnya seperti apa? Moko dari Jawa. Ya, jadi Moko itu sebetulnya dari mungkin bukan dari Alor sebenarnya. Kalau kita baca di riwayat. Mengapa? Karena itu kita bisa lihat tidak ada pewarisan keterampilan itu. Ya. Generasi kita tidak miliki itu. Kalau tenunan memang kita bisa. Ya. Begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi generasi muda Alor NTT tentang lagu Leworo Piring Sina yang terkenal di Indonesia Tenggara Timur. Ya,